Perkenalkan, nama saya Indah Sari Lumbandaur dengan NIM 2012030445 Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan membahas soal UTS pembelajaran PKN SD kelas rendah. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Yang pertama, citizen atau civic yang merupakan pendidikan bagi warga negara yang membicarakan manusia dengan perkumpulan yang terorganisasi dan individu-individu dengan warga. Yang kedua, citizen atau civics, ilmu kewarganegaraan yang artinya sebagai ilmu kewarganegaraan yang isinya mempelajari hubungan antara individu dan negara. Dan yang terakhir, civic education yang artinya suatu proses pembelajaran semua mata pelajaran kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik. Karena mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan pembangunan kemauan dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, maka dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diberikan di SD dan MI sebagai bekal dasar untuk membangun manusia yang berbudi pekerti luhur. Selanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 3. Pernyataan tersebut memiliki arti yang dimana seseorang akan melalui suatu proses mengenal, mengerti, menghayati, mengamalkan, dan memiliki kesadaran diri terhadap pengembangan nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan PKN. Langsung saja kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai landasan konsep yang mendasari pendidikan kewarganegaraan, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan insan sosial politik yang terorganisasi dengan tujuan agar manusia Indonesia tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk sadar dan patuh terhadap hukum, cinta bangsa dan tanah air. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan IPS adalah menurut kurikulum 1994 diberi nama bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS. Itulah mengapa pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan IPS. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang kelima. Kelemahan dan kekuatan implementasi konsep dan pembelajaran terpadu. Kita akan membahas kekuatan. Ada 5 kekuatan. Yang pertama, dengan menggabungkan berbagai bidang kajian, akan terjadi penghematan waktu karena beberapa kajian dapat dibelajarkan sekaligus. Yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antar konsep. Yang ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Yang keempat, menyajikan penerapan dan aplikasi tentang dunia nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Kita lanjut ke kekurangannya. Kekurangannya ada 6. Yang pertama, aspek guru, aspek peserta didik, aspek sarana prasarana, aspek kurikulum, aspek penilaian, dan aspek suasana.